Ntar kelihatan nggak itu udah ada bab 4-nya, kelihatan nggak? Oh kelihatan. Mau aku zoom ya? Kelihatan nggak? Aku baca nggak? Oke. Ini masih pakai sandal. Nah ini kedua ini termasuk dari transformation, transforming, function and function. Nah jadi bab 4 itu sebenarnya hanya ada 5 ya. Kubik, gambar kubik, reciprocal, points of intersection ini dari bisa dari sini bisa sama kuadrat bisa sama linear. Translating itu pergeseran, stretching, pergabungan, verifikasi dan yang ngobrol. Sini. Oke. Udah jadi keramaian. Terus tambahkan ini karena akan terpakai ini points of intersection sama transforming function. Ada tambahan kuadrat. Udah kalian pelajari. Jadi udah mulai dari sini ada karena ini udah dari awal. Sini masuk. Suruh masuk. Akan terpakai. Tapi jadinya bunda masukin juga yang basic-basicnya. Fungsi kuadrat itu banyak ya. Tapi yang bunda masukin di sini cuma grafiknya aja. Grafik analisis grafiknya dulu. Buat gambar grafik fungsi kuadratnya butuh apa aja? Titik foto. Default apa? Default terhadap suku X saat ini perlu dibahas nggak? Masalah yang nyari akar-akar kan ya? Oke kan? Terus apa lagi? Sini. Default terhadap Y saat X-nya 0 gitu ya. Terus bagaimana cara mencari sumbu simetrinya? Expect sumbu simetri. Sumbu simetri mau gambar juga boleh, tunggu di bawah. Oke, perhatikan. Kalau misalnya disediakannya grafik kayak gini. Kalau disediakannya grafik kayak gini, gimana cara menentukan sumbu simetrinya? Saat misalnya mata rangkapnya di 2 sama 2, sumbu simetrinya di mana? Kalau dia ada di min 3 sama di 1 ada di mana? Min 1 gitu ya, tengah-tengah ya intinya. Nyari YP gimana nyari YP? Substitusi ini ya. Atau gunakan rumus kalau misalnya diketahuinya aljabarnya doang biar apa? Biar cepat. Jadi kalian gak usah gambar grafiknya dulu. Gimana rumusnya XPT? Min B per 2A. Kalau YP kayaknya kalau misalnya biar YP makan YP susah ya. Min B per 4A mendingan substitusi ini aja selagi dia bulat ya. Misal ketemu XP nya 3, YP itu ketika si X ini substitusi. Misal ya, misal Fx sama dengan X kuadrat min 9. Sok ini titik potong terhadap sumbu X nya berapa? 3. Berapa? X kuadrat min 9 saat X nya 0. Jadi X kuadrat plus 9 X sama dengan plus minus 3. Terus yang kedua apalagi? Titik potong saat X nya 0. Berarti berapa? Min 9. Nilai C ya. Terus yang ketiga sumbu simetri. Sumbu simetrinya berapa? Dilihat dari sini bisa cepat ya. Karena ini plus minus pasti tengah-tengah ya. 0. Buat ngecek YP itu substitusi sumbu simetrinya ke fungsi ini. Jadi YP-nya sama dengan 0 kuadrat per 9. Kalau di sini 1 ya 1 kuadrat. Deh, fungsi kuadratnya kurang lebih cuma kayak gini doang. Oke.
gini doang ya. Fungsi kubik gimana cara gambar grafiknya? Fungsi kubik T sama titik potong X saat Y 0. Titik potong Y saat X 0. Apalagi yang harus dilakukan? Arahnya itu dilihat dari koefisien X pangkat 3 gitu kan? Kalau kalian punya fx sama dengan X pangkat 3 tambah berapa ya? Kalian ada buku bawa buku matematikanya kan? Coba sini. Sama yang punya X pangkat 3 tambah X kuadrat min 2X. Gimana ini cara nentuin titik potong X ya nolnya? Faktorin. Terus gimana faktornya? X dalam kurung tambah X min 2. Berapa ini faktornya? Yang dikali min 2 dijumlah 1. Jadi apa aja titik potong X-nya? 0, min 2, 1. 0, min 2, 1. Bisa ya? Potong Y saat X-nya 0. Gimana berarti titik potongnya? 0. Pokoknya kalau ada pengali di sini 0, pengali X atau X kuadrat, ada pasti 0. Ya. Terus koefisien X pangkat 3-nya, ini arahnya gimana cara gambar grafiknya? Berarti kan ini 0, min 2, sama 1. Arahnya gimana? Dilihat dari X pangkat 3-nya positif atau negatif. Kalau dia A-nya besar dari 0 berarti dia naik dari bawah berarti. Terus apa lagi? Pangkat faktornya ya. Pangkat faktornya. Kalau genap mantul gitu ya. Kalau misalnya ganjil memotong. Berarti ini gimana yang min 2? Semua ganjil ya kolomnya ya. 1, 1, 1. Berarti dia memotong. Nah, gini ya. Turun. Next ya. Fungsi kubik, fungsi apa lagi ya? Nah ini yang agak banyak kan informasinya, agak banyak resiprokal. Resiprokal itu bentuknya ada banyak bentuknya. Yang pertama itu ketika K per X. Bisa juga negatif K. Kalau K per X gimana kemarin grafiknya kuadrat 1 dan 3. Terus apalagi ya? X-nya nggak boleh berapa ini? 0. Y-nya nggak boleh 0. Asimptotnya di X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Sumbu simetrinya gimana X-nya? Y sama dengan X sama Y sama dengan X. Kalau yang negatif itu mana? Kalau yang min K per X kuadrat 2 sama 4. X-nya nggak boleh 0. Y-nya nggak boleh 0 sama. Tapi asimptotnya ada di mana asimptotnya? X-nya 0 juga ya, karena nggak kelihatan. X 0, Y 0. Sumbu simetrinya sama aja ya? Kan sama-sama ini kan? Sama kan? Jadi sama aja, Y sama dengan X, Y sama dengan X. Ada lagi yang Y sama dengan K per X kuadrat. Ini kuadrat berapa? 1 dan 2. X nya nggak boleh 0, Y nya juga nggak boleh 0. Asimptot tetap sama kecuali
kali dimodifikasi ya. Sumbu simetrinya di mana? Cuma satu kalau ini. Di sini. Ini yang warna merahnya apa? X sama dengan. Kenapa itu kan sumbu Y? Bukan Y. So, kalau misalnya dimasukin X-nya Y-nya berapapun, X-nya pasti 0 di situ, ya kan? Untuk Y berapapun di situ saat X 0, benar nggak? Next, kalau yang K min K per X kuadrat, kuadran berapa? 32. Ini mah biar ingat aja. Sebenarnya dia banyak modifikasinya. Yang pertama, kalau dia modifikasinya misal fx-nya T sama dengan 2 per X. Ngaruh nggak duanya? Ke asimptot, ke titik potong. Ngaruhnya ke apa ya si dua ini? Ngaruhnya ke titik potong dia ngaruh, tapi ke sumbu simetri sama asimptot dia nggak ngaruh. Ke titik potong dia pasti ngaruh sih. Iya, kalau 2 per X-nya aja dia nggak akan ada titik potongnya, makanya dia makin jauh dari 0. Tapi kalau kayak gini gimana? X tambah 2 plus 1. Berarti ini teh gimana lah? Ini modifikasinya berarti banyak. Apa aja yang pertama berubah? X-nya bertambah 2. Jadi 2 per X tambah 2. Y-nya berkurang 1. Gimana gambarnya? Atau nggak usah digambar dulu? Apa aja yang bisa kalian analisis? Ini nggak boleh berapa? Y-nya nggak boleh 1 min 1. Asimptotnya berarti di X sama dengan min 2, di Y sama dengan min 1. Terus apa lagi? Sumbu simetri ya? Sumbu simetri itu gimana? Ini jumlahin. Ini yang pertama ini. Karena awalnya si fungsi X kan, X-nya sekarang diganti jadi ini, ya kan? Ya udah tinggal ini, kurangi ini. Tinggal jumlahin dengan Y-nya jadi berapa? Y sama dengan X plus 2 min 1. Ini yang pertama. Jadi X plus 1. Yang kedua, si X ininya dikali negatif karena dia bentuk awalnya min X. Jadi ini min dari X plus 2 tambahin Y. Min 1. Jadi berapa? Min X min. Kalau kalian mau pakai rumus, tinggal tambahin rumusnya kemarin biar valid. Rumusnya itu apa? Sumbu simetrinya Y sama dengan X min asimptot X plus asimptot Y. Yang kedua min X plus asimptot X plus asimptot Y. Kalau mau ya. Yang ini mah bukan asimptot, ini mah bentuk asli. Kalau yang ini yang dilihat asimptotnya. Ada yang belum dianalisis. Kalau dia bergeser kanan kiri atas bawah pasti ada titik potong. Titik potongnya pasti berubah. Titik potong terhadap X saat Y0. Berarti saat Y0 gimana? 0 sama dengan 2X tambah 2 kurang 1 gitu kan? Apa yang boleh dipilih lepas? Jadi 1 sama dengan 2 per X tambah 2 juga. Jadi berapa ini? X tambah 2 sama dengan. Jadi X-nya oke, yang ini oke masih di 0. Terus enggak ini bunda. Titik potong berikutnya terhadap Y saat X0. Jadi gimana? Y sama dengan 2 per 0 plus 2 min 1. Jadi berapa? Tadi 0,0 gitu ya. Si fungsi ini geser ke kiri 2. Geser ke kiri 2 sama ke
turunnya mungkin pas aja jadi 0,0. Jadi harus dicek, tetap harus dicek. Kalau 2/x itu gimana gambarnya? Ini kan di kuadran 1 dan 3 tapi agak lebih jauh dari 0 gitu ya. Nah, terus dia geser kemana? X plus 2 artinya geser ke kiri. Geser ke kiri sebanyak 2. Jadi hasil jadi di min 2 ya. Terus geser ke bawah 1 jadi di min 1. Nah, dia grafiknya jadi yang ini turun gitu kan? Dari sini dari hasil. Jadi yang pemotongnya kita tapi ini udah kurang pas, harusnya dia pemotongnya pas di 0. Titik potong mah tetap harus dicek ya. Jadi sebelum menggambar cek dulu sih titik potongnya di mana gitu ya. Coba analisis satu sama kali. Analisis sampai gambarnya ya. Kalau ada konflik apa yang translasi tapi di coba cek Excel nggak boleh berapa identifikasi aja. So kalian harus tahu identifikasinya apa aja. Kalau residu apa aja yang boleh kalian identifikasi.
Udah ya? Perhatikan. Ini X-nya nggak boleh berapa? Y-nya nggak boleh? 2. Terus asimptotnya berarti di X sama dengan 1, Y-nya di 2. Simetri dulu yang enam. Ini jumlahin sama intinya di berapa? X plus. Yang kedua yang negatif dulu jadi min X plus 1 plus 3 jadi plus 3 ya. Terus sama lagi titik potong X nya saat ya 0. Berarti 0 sama dengan 3 per X min 1 plus 2. Jadi ini pindah ruas jadi min 2. Gini ya. Terus kedua ruas kali X kali 1. Dan ini habis gitu kan? Jadi gimana? Expand.
potong saat jadi Y sama dengan 3 per min 1 tambah 2, jadi min 3 tambah 2 min 1. Nah, gambarnya cing. Apa aja ini teh? Asimptotnya dulu yang digambar biar tahu batasannya. Asimptotnya di 1, X-nya, Y-nya di 2. Terus dia karena bentuk awalnya K per X ya nih, jadi dia ada di kuadran 1 dan 3 ya kan. Kemudian apalagi titik potong suku simetri mah abaikan aja saat gambar grafik mah. Titik potongnya tadi X nya di min 1/2, salah, min 1/2 itu di kiri ya, sama di min 1, Y nya min 1. Berarti gimana gambarnya? Jangan nyentuh asimptot, belokkan aja, tapi jangan putar lagi. Jadi tinggal gambar aja atasnya sesuai didikan simetri. Udah ya? Ada yang gampang, kalau kalian analisisnya udah oke. Jadi Bunda sediakan 2 gambar, kalian tinggal pilih gambar yang sesuai dengan fungsi yang disediakan. Gampang kan? Kalau kalian ngeh apa yang harus dilihat? Ini resiprokal. Terus apa lagi? Dipotong. Dipotong 2 fungsi. Kalau nyari titik potong 2 fungsi tinggal diapain? Jadi misal apa titik potong 2 fungsinya, misal yang dikasih soal nah, contoh nih, gambar katanya Y sama dengan X plus 1 pangkat 3 dan Y sama dengan 3X dalam kurung X min 1. So, gambar dulu. Gimana cara gambar?
Yaitu dari awalnya x kuadrat digeser ke kiri 1 gitu. X pangkat 3 digeser ke kiri 1 gitu. Jadi gimana gambarnya? Gini. Kita lihat ya, Bu. Kaliannya harus ingat dulu kata bunda juga x kuadrat itu bentuk awalnya gini, gitu kan? Kalau x pangkat 3 bentuk awalnya gini. Kalau dia x-nya ditambahin 1 berarti geser ke kiri. Terus yang ini kuadrat ya? So, angka kalian di mana aja? Yang ini berapa? 0 sama 1. Ini 0, ini 1. Jadi di 0 sama 1. Gitu. Terus gimana? Tuh, sebenarnya masih di tengah-tengah. Tapi titik puncaknya di mana? Substitusi berikutnya di mana? 3/4. Di setengah kan? XP-nya itu di setengah antara 0 dan 1. YP-nya berarti 3 kali setengah dalam kurung setengah kurang 1. Berapa tuh ini? 3/2. Ya ini berapa? Setengah kurangi 1 kan min setengah. Jadi berapa? 3/4. Min 3/4 itu berapa sih? 3/4 0,75. Min 0,75. Berarti ini sini yang kurang lebih. Jadi nggak sepanjang ini. Tarik garisnya. Iya titik potong kan mereka? Bunda besok bisa pakai pulpen warna-warni nggak, Bun? Ya. Punya titik potong, tapi buat make sure titik potongnya ada di mana, apa yang harus kalian lakukan? Ya dibikin sama dengan x tambah 1 pangkat 3 sama dengan 3x dalam kurung x min 1. gimana? Gimana cara nulisnya? Ini pindah luas aja dulu. X plus 1 pangkat 3 kurangi 3x dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Ini harus di-expand ya? Kayaknya ini jelek deh. Si intinya. Solusinya jelek. Pokoknya tinggal substitusi aja ya. Tinggal bikin sama dengan kalau nyari titik potong. Tapi ini jelek kayaknya. Kan ini harus di-expand banyak banget ya. Ini harus di-expand harus. Jadi ini tuh kalau di-expand bukan jadi x pangkat 3 tambah 1 ya. Salah. Harus diuraikan dulu 3 kali. Contoh mah yang gampang mah yang bisa kalian bikin sama dengan contoh kalau y x kuadrat tunggu ya. Coba kalau kayak gini gimana nilai titik-titik potongnya berapa? Apa yang harus kalian lakukan? Bikin sama dengan x kuadrat tambah 3x sama dengan x min 1 gitu. Pindah dulu. X kuadrat plus 3x min x plus 1. Jadi x kuadrat plus 2x plus 1. Berapa angka-angkanya? Plus 1x plus. Jadi x-nya min 1. Apakah sudah selesai? Belum. Kan titik potong itu x, y. Jadinya x-nya min 1 substitusi ke y, bebas mau yang mana aja. Y sama dengan min 1 jadi min Transformation
sama dengan, ini juga dibikin sama dengan, ini dibikin sama dengan, tapi yang ini masih solusinya. Ya kan? Oke, next, translating. Ini tuh sebenarnya gampang kalau kalian tahu. Bisa disediakan y-nya itu atau fx-nya ya. Fx sama dengan x kuadrat min 9 atau x kuadrat min 4. So, gambar clear. Yang ditanyanya fx sama dengan 2x kuadrat min 4. So, sama ini yang ditanyanya. Atau y sama dengan ini, y sama dengan x kuadrat min 4. Itu pertanyaan. Gimana coba? Apa yang dimaksud dengan ini? Kalian gambar dulu yang diketahuinya. Si fx-nya dulu. Gimana gambarnya tadi cara gambar kuadrat? Jadi potong. Sok titik potongnya berapa itu? Masa ini titik potongnya 4. Benar, titik potong y. Tapi titik potong y-nya berapa? Y-nya 2 Y-nya min 4. Kalau ininya min 2 sama dari mana? Ini kan ketika y-nya 0 jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi x kuadrat sama dengan 4. Jadi x-nya plus minus. Terus gimana? Dia senyum kan? Udah kayak gini gambar awalnya. Terus yang diminta ini warna hitam. X kuadrat salah yang ini. Apa yang membedakan bentuk ini dengan ini? X-nya diapain? X-nya diapain? Kali 2. Berarti ini TF 2x gini kan? Nah, kalau 2x artinya si titik koordinatnya diapain? Bagi 2. Jadi ini min 2 jadi di min 1. 2 jadi di X-nya kan yang di treatment. Y-nya mah enggak. Udah kayak gini. Oh iya, transforming. Ini transforming ya, sama ini udah ada yang translating. Ini yang stretching kan? Tuh, ini yang bawah. X kuadrat min 2. Apa yang berubah? Y-nya ya. Y-nya diapain dari min 4 ke min 2? Jadi ini x plus 2. Pindah ke mana? Naik ke atas sebanyak 2. Apanya? Y-nya. Jadi ini dari awalnya min 2,0. Ini 2,0. Y-nya bertambah. Jadi min 2,2. 2,2. Dari min 4 jadi ke min 2.
bukan pindah sih, lebih tepatnya ada satu titik yang tetap di situ tapi dia di stretch ke kanan dulu ya. Udah berubah. Kalau yang ini apa yang membedakan? Y-nya dia lain dikurang 2, jadi dia turun ke bawah gitu ya. Sok bunda tantang. Dari awalnya tadi apa? Y sama dengan X kuadrat, Fx sama dengan X kuadrat ini. Bunda tanya, gimana bentuk gambar dari 2 kali Fx? Kira-kira ini stretching atau translating? Masa aja. Yang ini di stretch, habis di stretch nanti diturunin. Y-nya ya dikali 2 ini kan. Kalau yang di dalamnya Oh itu dijadiin. nggak ngebedain dia staff. Transform itu bisa combine, bisa apa yang ngebedain translasi sama stretching kemarin Bunda? Kalau translasi mas secara fungsinya diapain? Si fungsinya diapain kalau translasi? Tambah atau kurang? Kalau stretching dikali. Berarti ya di stretching dulu teman-teman, Y-nya dikali dengan 2, baru nanti dikurangi 1. Jadi secara grafik dia pasti 2 kali lipatnya dan turun 1. Kerjain perkalian dulu ya. Y-nya dikali 2 baru dikurangi 1. Jadi kalau dia gambar awalnya kalian gimana sih? Dimin 2 sama 2 dimin 4. Ini kan gambar awalnya. Perhatikan. Kalian harus bikin rangkuman sendiri ya tuh. Kalau translasi itu tambah dikurang, kalau misalnya stretching kali. Terus kalau misalnya Y-nya naik turun, atau kalau Y-nya ditambah, berarti dia naik. Kalau Y-nya dikurang, dia turun. Kalau X mah kalau ditambah ke kiri, kalau dikurang ke kanan. Perkalian terhadap Y, kalau dia dikali, ya berarti dikali aja. Kalau dikali 2, dia dikali 2. Kalau kali setengah, dikali setengah. Tapi kalau misalnya X-nya yang dikali, 2 dikali X, dibagi. Jadi itu kan kalian bikin rangkuman sendiri. Memang harus import gitu loh. So gimana ini? Y-nya dikali 2. Kalian lihat dulu, bikin titik-titiknya, perjelas. Ini tuh berapa aja? Udah 3 titik itu ya fokusnya. Ini berapa? Min 2,0. Yang ini 2,0. Terus yang ini berapa? 0,4. Terus mana? Y-nya diapain cenah? Kali 2 kurang 1. Yang ini 0 kali 2 kurang 1 jadi berapa? Min 1. Jadi di min 2, min. Yang ini jadi di 2, min 1. Iya kan? Y-nya. Y itu kan ini 0. Setiap titik itu X, Y bukan? Ya udah Y-nya ini yang dikali 2 sama dikurangi 1. 0 dikali 2 teh 0 kurangi 1 jadi min 1. Iya kan? Sok yang ini. Jadi gimana Y-nya? Min 4 kali 2 kurangi 1. Jadi gitu pindah. Titik
titiknya. Jadi di mana dia titiknya? Gimana min 2, oh jadi di min 2,1. Min 2,1 saya mana? Min 1 di sini ya. 2,1 di sini. Terus titiknya ada di min 9. Si gambarnya jadi gak lurus gini ya, tapi dia melebar, tetap melebar. Ya jadi lebih tinggi kan 2 kalinya. Titik potongnya di mana ya? Bisa dicari. Gambar, udah ditanya bunda di gambar maksudnya ada. Kita cek di sini dulu ya. Bunda penasaran, si bunda salah. X kuadrat min 4 si fungsinya teh. Terus si fungsi ini teh diapain cenah? Dikali 2. Kali 2, berarti di depannya dikali 2. Terus dikurangi 1, gitu ya. Sesuai nggak? Di min 9 titik potongnya. Nah, terus ini ketika min 2 di min 1 sesuai. Titik potong y-nya sama titik potong x-nya nggak usah dilihat, biarin baik. Yang penting kan kalian bisa gambarnya. Berarti aku benerin ya. Ulangi ya, terakhir dah ini sebelum kalian pulang. X sama dengan x kuadrat min 4 gitu ya. Terus yang bunda tanya gambarnya. So, gimana gambarnya ini? Ya, jadi saya cepat. Jadi plus minus 2 kali. Benar, fungsinya kalau bunda udah masuk translasi sama stretching itu tuh bunda udah nggak nyuruh kalian gitu ya, bunda nyuruhnya kalian analisis gambarnya di mana naik turun kanan kiri udah selesai. Bukan kalau Naik turun kanan kiri diperkecil atau diperbesar. jangan gitu. Jadi cina ada pertanyaan transforming sama enggak? Jadi transforming itu perubahan. Tapi si bentuk transformingnya itu tuh bisa translasi doang, bisa stretching doang, bisa rotate, tapi kita belum belajar rotate, bisa perbesaran, kita belum belajar. Tapi bisa digabung semuanya itu teh. Itu pakai botek. Kepake ini buat matematika dasar tak tulus kalau kalian menguasai ini harus pakai Kalau di bisnis aja. bisnis sip ya. Gimana gambarnya ini? X-nya diapain? Dibagi-bagi dulu.
Jagoan guys, hitungin satu-satu. Yes, fine. Yes, saya menang. Saya menang. Iya tahu, kalian kalau udah bisa kayak gini teh bagus, pinter itu udah terkenal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Belajar tuh kan banyak tahapannya, memahami konsep, kelancaran prosedural, terus apa lagi ya? Kompetensi psikologis. Kalian udah masuk ketiga ini, analisis itu udah bisa pikirin cara paling cepat buat ngerjain soal. Kalau yang pertanyaannya dia stretching, ya dijumlahin kurangnya itu dia translating. Jadi ini tes stretching, ya tes translasi. Yes. Kalau yang atas, Kalau ini yang atas stretching, sama. ini translasi. Kalau kayak gini, 2F dalam kurung X min 1 tahu mana? X-nya dulu ya, X-nya dulu kurangin 1, baru dikali 2. Masih bentuk X kuadrat. Itu langsung kayak, tapi dah bunda juga nggak sekompleks itu soalnya nggak kayak gini nih, nggak kayak gini. Iya. Kayak gimana? Lo berapa soal? Kayak gimana? Kalau kayak gini bisa jadi. Oh my god. Bunda. Jadi kalau dua sifat standar yang lebih sebenarnya, enggak sama ya. Dua. Maksudnya nggak harus dibayar di semuanya. Ini kan dua. Bawah. Oke, udah selesai ya. Ini 8. Attention. Kalau kalian mau latihan ngerjain satu exercise juga cukup. Maksudnya di tiap sebabnya ngerjain tiap exercise satu soal juga cukup. Tapi kalian jangan pilih yang paling gampang, justru yang challenging. Ada. Kan dari rokok tadi ada simpel sungkulis. Oke, udah. Kita berdoa semoga besok nilainya bagus. Yang Jumat juga disebutnya kurang spesifik. Besoknya. Oh ya, hasil kuis kalian mudah-mudahan insya Allah bagus. So percaya gak sama diri sendiri. Kalau kalian usahanya maksimal, ada yang mau tanya sama yang nilainya teh berubah drastis. Nilai ayat teh, nilai ayat ada yang gede banget, tapi ada juga yang turun banget. Itu beda nggak proses belajarnya? Apa yang bisa membuat kalian sendiri? Jadi sok usahain aja yang terbaik. Matiin gak gitu? Lihat lu inget gak?